Akhir untuk orang yang tamak. Kimi menggigil hebat saat di tengah malam, luka-luka bekas cakaran Lan mulai membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kimi sudah berada dalam kondisi setengah gila. Dia depresi karena penyiksaan yang dia alami selama berada di rumah ibu mertuanya Elia. Mama kenapa? Tanya Pulgi lirih. Sakit, semua sakit? Jawab Kimi putus asa. Pulgi, Mama mau pulang. Mama tidak sanggup lagi berada di neraka ini, Mama tidak kuat. Pulgi hanya bisa menghela napas saat menanggapi keluhan tersebut. Jangankan ibunya yang sudah tua, dia yang masih muda saja sudah tidak mampu lagi menerima siksaan yang sangat tidak manusiawi ini. Dengan raut wajah putus asa, Pulgi merangkak mendekati ibunya yang sedang menggigil di sudut kandang. Satu tangannya terulur ke arah kening, mendesap panjang saat telapak tangannya terasa seperti terbakar api. Kau demam, Ma? Pulgi, Mama mau pulang ke Paris. Mama tidak mau lagi ada di sini. Ayo cepat lakukan sesuatu agar Nyonya Leona bersedia untuk memaafkan kita. Mama mau pulang sayang. Rengek Kimi dengan suara bergetar. Saat Pulgi hendak bicara, tiba-tiba saja Lan mengeram. Dia membatu seketika, namun rupanya geraman Lan bukan ditunjukkan untuknya, melainkan pada sepasang suami istri yang membuatnya terjebak di dalam neraka tak berpenghujung ini. Ada apa? Sepertinya kalian terlihat begitu bahagia, tanya Leona dingin. Tanpa mempedulikan harga diri yang selama ini dia junjung tinggi, Pulgi merangkak mendekat kemudian memegang kaki ibunya Gabrieli. Setengah berdiri, Pulgi menatap memelas ke arah wanita mengerikan ini. Nyonya Leona, kami salah. Tolong ampuni saya dan mama saya. Nyonya, kami sudah tidak sanggup lagi berada di sini. Tolong biarkan kami kembali ke Paris. Kami janji setelah ini kami tidak akan pernah mengganggu apapun yang berhubungan dengan Elia. Kami janji, Nyonya. Greg terkekeh sementara Leona dia hanya tersenyum kecil melihat keputusasaan di mata Pulgi. Apa janji yang keluar dari mulut manusia sepertimu bisa kami percaya, Pulgi? Terlihat jelas di matamu kalau selepas dari sini kau dan mamamu itu akan langsung mengatur rencana untuk membalas dendam pada kami. Hati kalian terlalu kotor. Akan sangat salah jika kami melepaskan kalian untuk kembali ke Paris, ucap Greg sarkas. Pulgi menelan ludah. Brengsek, kenapa susah sekali sih mengelabui kedua orang ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pada siapa aku harus meminta tolong agar bisa terbebas dari neraka ini? Hansen, suntikan obatnya pada Nyonya Kimi, lalu persiapkan pemakaman yang layak untuknya, ucap Leona yang sudah benar-benar bosan menghadapi dua curut yang ingin merusak rumah tangga putranya. Baik Nyonya, saut Hansen kemudian berjalan untuk membuka kandang. Melihat kandangnya terbuka, Lan dengan penuh semangat ikut masuk menemani Hansen. Dia dengan begitu peka membantunya menyeret Kimi keluar dari sana. Namun saat pintu hendak tertutup, tiba-tiba saja Pulgi mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, yang mana membuat Leona dan Greg menggelengkan kepala. Lan, silakan kalau kau ingin menikmati orang itu untuk menjadi cemilan malammu, aku mengizinkannya, ucap Lena lembut yang langsung dibalas omongan kencang oleh Lan. Hansen membaringkan tubuh Kimi di lantai kemudian mengambil jarum suntik dari balik sakunya. Racun itu yang akan disuntikkan ke tubuh wanita yang sudah tidak berdaya ini. Jangan sakiti aku lagi, cegah Kimi dengan suara yang sangat kecil. Tidak Nyonya Kimi, Hansen tidak akan menyakitimu. Justru dia malah ingin mengirimmu pergi ke tempat yang jauh lebih baik dari rumah ini, ucap Leona. Benarkah? Tentu saja itu benar. Kemana dia akan mengirimku pergi, Nyonya Leona? Tanya Kimi sambil meringis menahan perih ketika Hansen menyuntikkan obat ke lengannya. Ke neraka? Gluk! Air mata langsung menetes keluar begitu Kimi sadar kalau hidupnya akan segera berakhir malam ini. Sambil menangis, Kimi mengumamkan kata maaf pada saudari tirinya. Dia merasa sangat menyesal karena selalu berbuat jahat kepadanya. Hicks, Clarissa, aku minta maaf. Jika nanti Tuhan memberiku kehidupan kedua, aku ingin benar-benar menjadi saudarimu. Aku tidak mau kita bermusuhan. Tenang saja Nyonya Kimi, nanti Tuhan pasti akan mengabulkan semua doamu. Dan jika benar itu terjadi, maka aku akan datang sebagai malaikat penjabut nyawa. Jika saja kau tetap terlahir sebagai wanita berhati busuk. Karena apa? Karena aku juga datang dari reinkarnasi dari masa lalu. Namaku Liang Ju, seorang jenderal perang dari dinasti Ming, ucap Leona dengan santai membongkar identitas aslinya. Mata Kimi membelalak ke atas, dari mulutnya keluar busa putih yang sangat banyak. Leona, Greg, Hansen, dan para penjaga menatap seksama bagaimana wanita tua itu merenggang nyawa. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang sangat kejam, tapi bagi Leona, hukum rimba adalah yang terbaik bagi orang-orang yang berani menyentuh keluarganya. Sambil mendesah panjang, Leona memerintahkan Hansen dan anak buahnya untuk memakamkan mayat Nyonya Kimi dengan sebaik mungkin.
Dia lalu mengajak Greg untuk melihat seperti apa kondisi Pulgi saat ini. Cak, Lan benar-benar sudah sangat kelaparan, Hon. Hanya dalam beberapa menit saja dia hampir menghabiskan satu kaki milik Pulgi. Sungguh binatang penyuka daging mentah, ucap Greg sambil menggelengkan kepala. Biarkan saja, toh itu memang sudah seharusnya dilakukan, Greg. Lan mungkin memang sudah ditakdirkan untuk menjadi hewan pemakan manusia yang memiliki hati busuk dan jahat. Semoga saja Nyonya Kimi dan Pulgi mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, sahut Leona tulus mendoakan. Pulgi yang saat itu belum mati nampak bernapas dengan tersengal-sengal. Bagaimana tidak? Saat dia hendak kabur, tiba-tiba saja Lan menerkamnya dari arah belakang. Dia langsung terjatuh dan kepalanya membentur pinggiran beton, hingga membuatnya berada dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Pulgi hanya bisa mengerang dan meminta tolong dengan suara yang sangat lirih saat Lan mulai mengoyak daging kakinya. Sangat sakit tapi dia tak bisa melakukan apapun lagi. Mungkin ini adalah karma atas segala kepicikan yang menguasai hati dan pikirannya. Andai saja dia benar-benar tulus memohon pada ibunya Gabrieli agar diberi kesempatan untuk berubah menjadi yang lebih baik, mungkin nasibnya tidak akan semalang ini. Di detik-detik terakhir barulah Pulgi merasakan apa yang namanya penyesalan. Ya, penyesalan yang muncul menjelang hilangnya nyawa dari tubuhnya. Selamat jalan Pulgi, semoga kau tenang di alam sana. Dan jika kau memiliki keinginan untuk bereinkarnasi, maka aku pun akan mengikutimu sebagai malaikat penyabut nyawa jika seandainya di kehidupan kedua nanti kau tetap terlahir sebagai orang yang busuk hati. Sekarang kau sudah tidak perlu lagi merasakan penyiksaan dari Lan, tapi bersiaplah untuk menerima siksaan dari Tuhan. Doa Leona ketika Lan mulai mengincar leher Pulgi yang sedang sekarat. Greg mengelus punggung Leona kemudian mencium kepalanya. Mereka berdua menyaksikan bagaimana Lan berpesta pora menikmati cemilan malamnya. Nyonya, apa yang akan kita lakukan pada sisa tubuhnya Pulgi? Haruskah kita memberinya pemakaman yang lain seperti almarhum Nyonya Kimi? Tanya Hansen setelah Lan berhenti mengunyah daging mentah milik Pulgi. Tidak perlu, Pulgi adalah induk semang yang tak seharusnya mendapat tempat yang layak. Berikan saja sisa tubuhnya untuk para buaya yang ada di danau. Aku benar-benar jengkel karena bajingan ini sama sekali tak ada niat untuk merubah diri, meski Lan sudah menyiksanya setiap hari. Sungguh pria dengan hati yang sangat bebal, jawab Leona dengan sadis. Baiklah kalau begitu Nyonya. Leona kemudian meminta salah satu anak buahnya untuk memandikan Lan yang berlumuran darah. Dia dan Greg kemudian masuk ke ruang bawah tanah untuk melihat apakah anak buah mereka sudah berhasil menciptakan obat untuk Elea atau belum. Sementara Hansen saat ini dia tengah sibuk memindahkan sisa tulang Pulgi ke danau belakang. Dia menyeringai lebar ketika para buaya begitu kesenangan mendapat hidangan makan malam yang sangat lezat darinya. Nyonya Leona, aku tidak pernah terpikir akan mempunyai pengalaman hidup yang begitu banyak semenjak bergabung denganmu. Sungguh kau adalah wanita paling mengerikan yang pernah aku kenal. Malang bagi para penjahat yang berani mencari gara-gara denganmu, karena mereka semua kan selalu berakhir dengan sangat tragis. Entah itu di tangan Lan, anak-anaknya Suli, atau harus merenggang nyawa di tanganmu sendiri. Benar-benar karakter khas seorang jenderal, ucap Hansen memuji pesona mengerikan di diri nyonyanya.